Al-Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu pentingnya mencari rezeki yang halal. Kita tahu semua bahwa ketika manusia dilahirkan di dunia ini tidak membawa apa-apa, tapi ketika kita mempunyai tanggung jawab yang besar, kita mulai dewasa, kita mulai mempunyai keluarga, mulai mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah, kita diwajibkan untuk mencari nafkah, mencari penghasilan untuk makan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam ayat itu disebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruhnya manusia, baik itu manusia yang beriman maupun manusia-manusia yang non-muslim atau yang tidak beriman. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita diperintahkan oleh Allah untuk makan apa yang ada di bumi ini yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita disediakan alam yang begitu melimpah ruah. Semuanya ada di sini. Ada mungkin buah-buahan, ada biji-bijian, ada pepohonan. Seluruhnya disediakan untuk kita, tinggal kita mampu atau bisa mengolah ataukah tidak. Sebetulnya kalau kita lihat dari ayat ini, pekerjaan yang harus kita lakukan tidak hanya sekedar mungkin bercocok tanam. Seluruh pekerjaan apapun yang itu bisa menghasilkan uang dan bisa kita untuk mencukupi kebutuhan kita maupun keluarga kita, itu adalah merupakan suatu penghasilan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayat itu, halalan thayyiban, yaitu rezeki atau makanan yang halal lagi baik. Kita tahu bahwa makanan yang halal baik banyak sekali di lingkungan kita, di rumah kita, sangat berlimpah sekali makanan yang baik. Tapi makanan yang baik itu belum tentu thayyib. Makanan yang halal itu belum tentu baik atau thayyib bagi kita semua. Seperti contoh, mungkin diri saya sendiri saja, tidak usah jauh-jauh. Ketika usia saya memasuki hampir 39 tahun, dulu sekarang udah lebih, ketika masuk umur 39 itu saya terkena penyakit yang rata-rata terkena kepada orang yang sudah sepuh. Penyakit apa, Bu? Penyakit gula, Bu. Saya punya penyakit gula ketika memasuki usia 39. Banyak sekali makanan bagi saya, makanan yang halal, tapi tidak thayyib, tidak baik bagi saya. Karena apa? Karena saya harus mengkonsumsi obat setiap hari, yaitu pagi dan sore. Obat sebelum makan itu 3,5 jam, kemudian setelah makan 1 jam. Orang yang mempunyai penyakit gula itu dituntut untuk disiplin, teratur hidupnya. Padahal seperti saya itu masih semoga sekali Bapak Ibu. Semoga itu ya, ketika lihat sego itu pengen makan, pokoknya lauk apapun cocok, lauk apapun oke. Berbeda ketika saya bertemu dengan teman-teman yang ada di rumah sakit Kraton ketika periksa rutin setiap bulan. Mereka usianya sudah 68 tahun, 70 tahun. Nah aku makan apa-apa wis ora enak, Mas. Enak kaya aku Pak di loro gula ya wis iso njogo kabeh. Betul Pak. Tapi saya betul-betul berat.
sate masih mau, padahal itu pantangan. Kemudian makanan manis apapun juga pengen sekali. Itu tidak baik bagi saya. Makanya Allah memberikan statement halal thayyibah, silahkan makan semua manusia halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita semua. Tentunya banyak sekali larangan-larangan dalam agama Islam kita. Ketika dalam bekerja apapun, baik itu sebagai petani, baik itu sebagai pedagang, baik itu sebagai seperti kita semua itu PNS, dan alhamdulillah belum lama ini kita mendapatkan rezeki yang sangat melimpah. Alhamdulillah bagi PNS Kemenang ya Pak, ya Bu. Alhamdulillah, pokoknya gaji 13-14 keluar wes betul-betul ayam bodoh, ada tukin, ada SHR, ada 13-14, akhirnya bisa beli ayam 2 kemarin saya Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah mushola al-ikhlas rahimakumullah, melebar sedikit berkaitan dengan apa yang ada di dalam manusia. Kita diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badan yang sehat, penglihatan yang cerah, pendengaran yang sempurna. Perlu kami sampaikan, saya pernah membaca bukunya Ibnu Taimiyah. Beliau menulis salah satu karangan yang membagi hati itu menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun mayyitun, hati yang mati. Orang seperti apa ini? Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang ini adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang yang sudah tidak bisa diberikan pencerahan bagi manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati seperti ini? Mungkin pernah kita baca salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau adalah pada awalnya itu qalbun mayyitun, hatinya mati. Tapi sahabat Salman ini berusaha untuk mencari Tuhan itu seperti apa yang benar itu. Salman Al-Farisi adalah asli dari orang Iran kalau nggak salah, Persia. Beliau adalah keturunan orang Majusi. Kita tahu semua juga orang Majusi itu adalah penyembah api, dan tugas beliau adalah ketika masih bersama-sama dengan orang tua itu, tugasnya menjaga api biar api itu tidak mati. Tapi dengan kegigihannya, pada suatu saat beliau disuruh untuk menjaga lahan dari orang tuanya yang sangat luas. Kemudian beliau disuruh untuk mengawasi suatu lahan, tapi beliau manfaatkan untuk masuk ke dalam sebuah gereja. Di situ banyak bertanya kepada sang pendeta, sebetulnya agama ini dari mana gitu. Singkat cerita, pendeta itu memberikan pemahaman bahwa agama Nasrani ini adalah kami bawa dari Damaskus atau Syria. Singkat cerita, suatu saat setelah diketahui oleh orang tuanya Salman Al-Farisi ini mencari agama selain agama Majusi, maka beliau dirantai kaki maupun tangannya. Tapi alhamdulillah suatu saat beliau bisa melepaskan diri dari rantai tersebut, kemudian lari mengikuti kemauan hatinya, yaitu mengikuti salah satu pendeta yang pendeta itu menurut dia inilah agama yang benar menurut saya. Akhirnya beberapa pendeta sudah dilalui, diketahui. Terakhir ketemu pendeta yang mengatakan, kalau nggak salah di dalam surah As-Saff ayat 6 disebutkan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran
wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ada salah seorang pendeta yang mengatakan akan datang suatu atau seorang nabi